Pemirsa, saat ini dapat kami laporkan perkembangan banjir di sekitar Pasar Blega, Madura. Selesai sudah perjuangan teman-teman selama 6 hari di sini. Akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Walaupun Dengan izin Allah hari ini juga tidak hujan. Alhamdulillah. Cikal bakal berdirinya bangunan Asta Kiai Haji Abdul Manan bermula sekitar pada bulan April tahun 2020. Ditandai dengan digalinya gundukan tanah yang saat itu masih tinggi, kira-kira setinggi atap rumah beliau. Semua jamaah saat itu rame-rame ikut menggali dengan penuh kebersamaan dan kehangatan, baik dari Madura, Malang, dan juga Blitar.
Sedari awal tanah itu diratakan, Abah Kiai sudah berpesan, kelak di sini nanti akan menjadi tempat peristirahatan terakhir saya. Waktu terus berjalan sampai akhirnya menjelang itikaf dan pondok Ramadan tahun 2022. Di atas tanah yang sudah rata ini, selesailah pembangunan dapur dalam. Di dapur inilah kita sering jumpai Abah bercanda ria dengan jamaah. Waktu tak terasa berlalu begitu cepat. Hingga akhirnya di bulan September 2023, mursyid kita yang tercinta berpulang menemui sang kekasihnya. Maka berdasarkan wasiat Abah, tempat inilah yang akhirnya menjadi Asta Abah yang lebih dikenal dengan sebutan Asta Kiai Haji Abdul Manan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ini Abah kita, guru kita semua kembali ke rahmatullah. Guru kita semua pulang ke rahmatullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah dan semua hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama, kami mohon kesaksiannya pada semua jemaah dan yang hadir pada hari ini bahwa Abah kita ini adalah orang baik ya. Orang bahwa Abah kita ini adalah orang soleh. Bahwa Abah kita ini adalah orang yang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Kami mewakili keluarga. Kami memohon maaf ya apabila Abah memiliki kesalahan selama seumur hidupnya, baik kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati para hadirin yang hadir pada hari ini. Kami mohon beribu maaf yang tiada batasnya apabila ada salah ucap, salah tingkah, salah kata yang itu menyakiti selama hidup beliau. Kemudian yang terakhir, apabila ada tanggungan, baik tanggungan hutang ataupun janji dari beliau kepada jemaah dan para yang hadir pada hari ini, mohon untuk menginformasikan kepada kami sekeluarga, karena kita tidak ingin ada hal-hal yang membebani beliau nanti pulang ke rahmatullah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf yang beribu maaf ya, mewakili keluarga dari Abah kita, guru kita, mursyid kita yang hari ini pulang ke rahmatullah. Kami mohon semua jemaah keikhlasannya dan kesabarannya. Semoga beliau masih menunggu kita nanti. Kita masih perlu barokahnya. Kita masih belum apa-apa ya Allah. Kita masih belum apa-apa. Semoga beliau masih melimpahkan barokahnya. Mudahkan kita untuk sampai pada surganya Allah. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah hampir selama 2 tahun, akhirnya pada bulan Juli 2025, menjelang haul kedua Abah Kiai, dilakukanlah renovasi dan perbaikan asta dalam waktu 2 bulan. Salah satu ciri paling mencolok dari asta Kiai Haji Abdul Manan adalah kemiripannya dengan corak bangunan Masjid Nabawi, mulai dari kubah hijaunya, mahkota, dan lampunya yang ala Masjid Nabawi, dan ornamen-ornamen yang lainnya, yang semuanya sengaja dibikin mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Agar siapapun yang masuk ke asta Abah seolah-olah masuk ke Raudhah Nabi. Adapun setiap corak dan ornamen bangunan asta Abah memiliki makna dan filosofinya tersendiri. Kubah hijau melambangkan kubah raudhahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kita berada di asta Abah, kita akan teringat dengan raudhahnya Nabi. Segi 8 penyangga kubah, 8 adalah angka kesukaan Abah. Ini melambangkan ketersambungan dan hubungan yang tak terpisahkan dengan Sang Khalik, walaupun di tengah keruwetan dan problematika kehidupan. Di bawah kubah ada kaligrafi indah yang bertuliskan surat Az-Zumar ayat 22. Ayat ini adalah ayat pondasi berdirinya Majelis Dzikir Nurut Tauhid, yang mana mursyid kita, Kiai Haji Abdul Manan, dibaiat Rasulullah dengan ayat ini. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari berzikir menyebut nama Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar celaka. Kaligrafi ayat di dinding dalam asta adalah berisi awal surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Inilah ayat yang sering beliau lantunkan
ketika menjadi imam sholat. Tangga masuk asta terdiri dari 5 susun anak tangga, menunjukkan 5 rukun Islam. Tiang penyangga di depan asta terdiri dari 6 tiang utama, dan relief motif emas tembok sebelah barat juga ada 6 relief. Keduanya menunjukkan 6 rukun iman. Lengkung di atas tiang penyangga terdapat 3 lengkung, menunjukkan Islam, iman, dan ihsan yang tak bisa terpisahkan. Mungkin kita merasakan ada sebuah kekosongan, sebuah keheningan yang biasa diisi oleh suara nasihatnya. Memang benar, sang pembimbing telah pergi. Namun, ikatan seorang murid dengan mursyidnya dan ikatan seorang hamba dengan Tuhannya tidak akan pernah diputus oleh kematian. Dulu beliau memegang tangan kita, mengajak kita untuk mengetuk pintu langit melalui zikir. Sekarang, beliau telah melepaskan genggaman itu, bukan karena meninggalkan kita, tetapi karena percaya bahwa kita sudah tahu arahnya. Pintu langit itu masih di sana. Jalan menuju kedekatan dengan Allah dan Rasulullah masih terbentang luas. Kuncinya pun telah beliau wariskan kepada kita. Maka, saat rindu pada guru mursyid memuncak, ubahlah kerinduan itu menjadi untaian zikir. Saat merasa sendirian dalam perjalanan ini, kuatkanlah zikir. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mengingatnya. Zikir inilah yang akan menjadi penenang di dunia dan penyambung tali silaturahmi rohani kita dengan mursyid kita di akhirat. Mari kita terus melantunkan asmanya, agar kelak kita semua pantas untuk menempati puncak kerinduan itu, berada di sisi Allah dan baginda Rasulullah, dan dipertemukan kembali dalam satu barisan penuh cahaya bersama mursyid kita tercinta.